Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan Wise. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, dilimpahkan rezeki yang halal, dan selalu dilindungi dari hal-hal yang negatif. Kemarin tanggal 3 Agustus 2026, persidangan pra-peradilan Roy Suryo mengundang atau meminta kesaksian dari seorang ahli, ya, seorang dosen dari UKI, Universitas Kristen Indonesia, dosen hukum. Nah, di situ banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang menjebak. Ya, Refli Harun biasa dia mencerca pertanyaan yang ekstrim, dan saksi ahli mesti menjawab sesuai dengan pengetahuan atau menurut pengertian saksi ahli. Tapi setelah sidang pra-peradilan selesai, biasa timnya Roy Suryo press release menyampaikan sesuatu hal. Nah, ini bertolak belakang, ya, antara hasil persidangan dengan apa yang disampaikan Roy Suryo. Tapi yang jelas, persidangan 3 Agustus ini hakim belum memutuskan. Baru saksi ahli diberi pertanyaan oleh jaksa, oleh tim pengacaranya Roy Suryo, dan juga oleh dari Polda Metro Jaya yang tergugat. Nah, kemudian ada juga salah satu kalimat atau keterangan yang disampaikan oleh Roy Suryo. Dia menjelaskan bahwa dia sudah mendaftarkan pra-peradilan yang keempat, ya, jadwalnya hari Jumat katanya. Nah, tentang apa nanti ada videonya, dan satu video lagi nanti dari Michael Sinaga. Michael Sinaga ini selalu kontroversi, dan sebetulnya kelihatan sekali kalau dia nggak menguasai hukum sebetulnya, ya. Tapi yang jelas Michael Sinaga, ya, menganggap semua akademisi UGM dan UGM itu sebagai pengecut. Sebelum melihat video-videonya, tolong di share, like, dan subscribe biar channel ini selalu berkembang. Oke, tidak usah lama-lama, kita ikuti video terlebih dahulu. Sementara cukup, Yang Mulia. Silakan, kuasa pemohon, 30 menit. Ya, saya ingin memulai pertanyaan. Cuma tadi kami belum kenal tuh, ya, dari institusi mana, kemudian mungkin bisa dijelaskan sedikit dan keahliannya. Baik, izin Yang Mulia, saya Hendri Jayadito, saya dosen tetap Fakultas Hukum UKI. Keahlian saya di hukum litigasi di bidang hukum pidana. Lalu cukup itu? Oke, ya, terima kasih ya. Ya. Saya ingin membacakan pasal 173. Ya. Tersangka, terdakwa, atau terpidana berhak menuntut ganti rugi karena ditangkap, ditahan, dituntut, diadili, atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang sah, Ya. Ya, berdasarkan undang-undang, satu ya, atau karena kekeliruan mengenai orangnya, atau hukum yang diterapkan. Ya. Nah, dua pertanyaan saya adalah, tadi Anda mengatakan bahwa yang bisa menuntut ganti rugi itu kalau salah tangkap. Personnya seharusnya bukan dia, tapi dia ditangkap, kan ada 3 alasan tadi: melanggar undang-undang, kemudian personnya, dan kemudian alasan bertentangan dengan hukum. Ya. Nah, tapi apakah pasal 173 ini mengindikasikan bahwa hanya salah tangkap? Karena di sini dikatakan tersangka, terdakwa, atau terpidana. Karena pemohon adalah tersangka, itu satu pertanyaan, ya. Ya. Jadi pemohon tersangka dan kemudian ditangkap, ditahan, digeledah sebelumnya, dan kemudian dinyatakan itu tidak sah penangkapannya melalui putusan pengadilan. Itu satu. Ya. Sebelum dilanjutkan, Pak, tadi jawabannya tidak hanya itu.
tidak hanya karena salah tangkap orangnya, tetapi juga karena kesalahan hukumnya, kan gitu Ya, ya. tapi nanti karena saya ingin kepastian apakah ini sifatnya kumulatif atau alternatif. Oke, kalau begitu, itu karena dia bilang 1, 2, 3 gitu. silakan. Ya, kumulatif atau alternatif. Ya, Yang kedua adalah mengenai seolah-olah ya, apakah benar bahwa ganti rugi itu sifatnya hanya didasarkan pada undang-undang? Karena di sini, karena ada yang beranggapan begitu ya, terutama dari pihak termohon, wah ini undang-undang. Tetapi di sini dikatakan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Nah, hukum yang diterapkan itu apakah termasuk vonis pengadilan atau putusan pra peradilan sebelumnya yang memang mengatakan itu tidak sah? Itu saja sebagai pembuka, silakan. baik, izin menjelaskan. Yang mulia, kalau kita cermati pasal 173 ayat 1, ada kalimat bunyinya begini: tersangka, terdakwa, atau terpidana berhak menuntut ganti rugi karena ditangkap, ditahan, dituntut, diadili, atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang sah berdasarkan undang-undang, atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Jadi sebelum saya jawab pertanyaan saudara, saya perlu tegaskan bahwa tersangka, terdakwa, atau terpidana berhak menuntut ganti rugi karena ditangkap atau ditahan, dituntut, dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang sah. Artinya kedudukan tersangka itu melekat terhadap tindakan aparat negara melakukan penahanan dan penangkapan. Melekat dia, tidak bisa dipisahkan. Makanya saya setuju yang saudara katakan tadi, harus dilihat pertimbangan hakim dalam memutus salah tangkapnya karena apa. Oke, sebentar. Apakah ini alternatif kaitan dengan tidak sah karena melanggar undang-undang, atau karena personalnya, atau karena hak hukum? Maka saya akan jawab karena menggunakan kata atau, maka ini bersifat alternatif. Yang kedua, apabila ada alasan hukum muncul dalam putusan pra peradilan sebelumnya, maka perlu dikaji. Karena hakim itu bukan pertimbangan undang-undang yang mulia, pertimbangan hukum. Hakim punya hak untuk menilai hukum yang hidup di dalam masyarakat. Sehingga boleh-boleh saja hakim mengeluarkan putusan berdasarkan hukum. Yang tadi, hukum itu harus dia lebih luas dari undang-undang, tapi ada parameternya. Ada, dia tidak boleh melanggar kepatutan, kesusilaan, ketertiban umum, bahkan undang-undang itu sendiri. Demikian yang mulia. Tambahan satu lagi. Ya, Soal res pending tadi ya. ya, Ada PP yang saudara sebutkan, saudara ahli sebutkan tadi, yang membatasi jumlah ya. Dalam konteks res pending ya, menurut saudara ahli, Ya. apakah hakim bisa melakukan terobosan penemuan hukum yang terkait dengan jumlah ganti rugi itu yang barangkali tidak sama persis dengan apa yang diatur dalam PP 2015 tersebut? Itu pertanyaan saya. baik. Le bons de la loi. Hakim mulut undang-undang. Dalam praktek hakim boleh melakukan res pending. Tapi izin yang mulia, saya tetap pada keterangan saya menyatakan bahwa apapun yang dilakukan oleh hakim dalam putus perkara dengan alasan menemukan hukum yang hidup dalam masyarakat, itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Kalau undang-undangnya secara limitatif mengatur tentang ganti kerugian, maka hakim harus mengacu ke sana. Walaupun ada negatif fatalik stelsel, ada keyakinan, tetapi keyakinan juga harus mengacu kedua. Harus mengacu kepada undang-undang yang mengatur tentang pembuktian itu. Demikian, itu jawaban saya. Izin yang mulia kami teruskan. Ya, kita sudah mendaftarkan pra peradilan yang keempat. Sekali lagi terima kasih. Dari ahli ini yang paling penting adalah Pak, dia mengatakan bahwa imaterial itu boleh. Ya, imaterial itu boleh dimintakan atau boleh dimohonkan.
ya, hanya mungkin dia tadi menggunakan dasar yang kemudian dibacakan lagi oleh Mas Gafur Sakaji. Jadi sekali lagi tolong ya, ini pesan saya kepada semua ahli, kalau mau bicara soal undang-undang, baca dulu undang-undangnya ya. Dia tadi udah nggak baca undang-undang tentang kerugian negara, itu bacakan Gafur, Mas Gafur, baru dia baca. Jadi itu ya pendapat saya. Tapi sekali lagi saya ngaturkan terima kasih kepada Pak Dr. Hendri Jayadi Pandiangan, karena apa? Sekali lagi itu menguntungkan kami ya, itu menguntungkan kami untuk biar kami nantinya akan bisa melakukan simpulan yang besok akan kita bacakan jam 2, bukan dibacakan, sorry, diserahkan, tidak ada baca, jadi hanya diserahkan jam 2 siang. Dan insya Allah meskipun tadi hakim belum memastikan, tapi kita mohon hari Kamis itu putusannya juga siang supaya kita bisa. Dan yang penting lagi bukan hanya hari Kamis, apa? Hari Jumat misalnya, silakan datang lagi untuk pra peradilan yang keempat ya. Kita sudah mendaftarkan pra peradilan yang keempat dan jadwalnya adalah besok hari Jumat ya. Kita tunggu jam 9 ya, jam 9 pagi. Jadi itulah pra peradilan keempat. Tentang apa? Tentang pencekalan ya, pencekalan, dan ada beberapa ya gitu, tapi yang penting tentang pencekalan. Semua akademisi Ova Emilia, Budiadi, dan Muhammad Naim yang menandatangan ijazah Jokowi tidak berani hadir di persidangan. Kan sama saja pengecut berarti. Berarti Anda sedang mengatakan UGM itu juga pengecut karena tidak berani hadir di persidangan, gitu loh Bang Andi. Jadi kita harus fair. Semua akademisi Ova Emilia, Budiadi, dan Muhammad Naim yang menandatangan ijazah Jokowi tidak berani hadir di persidangan. Kan sama saja pengecut berarti. Berarti Anda sedang mengatakan UGM itu juga pengecut karena tidak berani hadir di persidangan, gitu loh Bang Andi. Jadi kita harus fair. Oke, video pertama situasi persidangan jelas saksi ahli Pak Hendri dari dosen UKI itu menjelaskan apa yang menjadi pertanyaannya Refli Harun ya. Sudah jelas sekali, saya tidak akan komentar tentang ini. Netizen bisa menilai sendiri antara situasi persidangan, apa yang disampaikan oleh saksi ahli ini setelah diberi pertanyaan Refli Harun dengan statementnya Roy Suryo setelah sidang. Nah, kira-kira netizen komentarnya apa? Silahkan nanti tulis komentar di kolom komentar dan bisa menilai sebetulnya siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi yang jelas di videonya Roy Suryo yang mengatakan merasa menang dan saksi ahli itu menguntungkan Roy Suryo, tapi wajah pengacara yang di samping kanan kirinya wajahnya wajah kecut. Nah, ada apa itu ya? Dan kemudian juga dia menjelaskan bahwa pra peradilan yang keempat itu sudah dijadwalkan, sudah didaftarkan, bahkan sudah dijadwalkan nanti sidangnya hari Jumat. Dan pra peradilan yang keempat ini tentang pencekalan ya, tentang pencekalan. Kelihatannya mencari-cari alasan agar dia tidak dipersidangkan, tidak sampai persidangan ya. Ya, semoga Roy Suryo dan krunya sehat selalu biar bisa nanti sidang, biar ada putusan hakim yang inkrah tentang fitnah ini, pencemaran nama baik dan fitnah yang dilaporkan oleh Pak Jokowi. Ya, semoga pra peradilannya nggak berlanjut, nggak terus. Ya, ini adalah sebuah trik Roy Suryo untuk menghindari persidangan, sebetulnya kelihatannya seperti itu. Sedangkan Michael Sinaga mengatakan semua akademisi yang menandatangani ijazah Jokowi itu tidak berani datang di persidangan. Mereka pengecut. Bahkan Michael Sinaga mengatakan bahwa UGM itu pengecut. Nah, ininya Michael Sinaga nggak bisa berpikir jernih. Seseorang ya, dalam hal ini yang dimaksud Michael Sinaga adalah yang menandatangani ijazah Jokowi tidak berani datang ke persidangan. Seseorang datang di persidangan, entah jadi saksi, entah jadi apa, bukan penonton loh ya, itu pasti ada undangan dari pengadilan. Pak Jokowi pun demikian, dikatakan Pak Jokowi nggak berani datang ke persidangan karena belum ada undangan. Kalau datang hanya sebagai penonton, boleh-boleh saja, nggak ada undangan. Tapi kalau seseorang
mau ditanya atau katakanlah jadi saksi, itu prosedur hukumnya harus ada undangan atau panggilan dari kejaksaan atau kehakiman. Tidak bisa serta-merta dipaksa untuk datang atau serta-merta datang tanpa ada undangan, nggak bisa. Ya, ini menandakan bahwa Michael Sinaga pengetahuan tentang hukumnya sangat rendah. Ya. Nah, bagaimana persidangan selanjutnya, baik pra-peradilan maupun persidangannya Tifa, karena persidangannya Tifa dijadwalkan tanggal 6, ya, berarti hari Kamis. Nah, perkembangannya seperti apa, hasil sidangnya Tifa seperti apa, sidang pra-peradilannya Roy Suryo tentang pencekalan seperti apa, ikuti terus video Quest Wise. Wassalam.